Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Nuraini dengan NIM 2250191007. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait formulasi dan evaluasi sediaan farmasi untuk memenuhi tugas sebelum praktikum dari Praktikum Farmasi Terpadu. Untuk pembahasan yang pertama adalah menyebutkan dan menjelaskan parameter evaluasi fisik utama yang harus dilakukan pada sediaan tablet dan sirup atau suspensi berdasarkan Farmakopeia Indonesia, termasuk dari kriteria penerimaannya. Parameter evaluasi fisik utama tablet. Untuk parameter yang pertama adalah organoleptis, di mana memeriksa rupa, bau, dan rasa. Dengan cara tabletnya diamati secara visual apakah terjadi ketidakhomogenan zat warna atau tidak. Lalu bentuk atau permukaan tabletnya itu dilihat juga, ada permukaan cacat atau enggak, dan harus bebas dari noda atau bintik-bintik. Uji organoleptis ini sangat penting untuk penerimaan konsumen dan pengontrolan keseragaman antara bahan serta antara tablet yang satu dengan yang lain, serta memantau pembuatan yang bebas dari kesalahan. Parameter yang kedua adalah keseragaman ukuran, di mana ketebalan tablet adalah satu-satunya variabel dimensi yang berhubungan dengan proses. Pada tekanan kompresi yang konstan, ketebalan tablet bervariasi dengan berubahnya pengisian pada die. Distribusi ukuran partikel serta kepadatan campuran partikel yang dikempa dengan berat tablet yang diinginkan harus sesuai. Untuk keseragaman ukuran merupakan perbandingan diameter dan tebal. Ketebalan harus terkontrol agar dapat diterima oleh konsumen dan memudahkan dalam pengemasan. Untuk uji keseragaman juga dapat dilakukan dengan menggunakan jangka sorong dengan mengambil keseragaman ukuran secara acak sebanyak 20 tablet, lalu diukur diameter dan tebalnya menggunakan jangka sorong. Menurut Farmakopeia Indonesia edisi 3, diameternya itu tidak lebih dari 3 kali dan tidak kurang dari 1/1/3 tablet dengan rumus seperti berikut. Untuk parameter yang ketiga adalah uji kekerasan, di mana uji kekerasan ini menggambarkan kekuatan tablet untuk menahan tekanan pada saat proses produksi, pengemasan, dan pengangkutan. Prinsip pengukurannya adalah memberikan tekanan pada tablet sampai tabletnya retak atau pecah. Harus diperhatikan adanya hubungan kekerasan dan daya hancur, serta kecepatan melarut obat menjadi yang sangat penting. Pada penambahan tekanan kompresi, nilai kekerasan tablet meningkat, sedangkan ketebalan tabletnya itu berkurang. Kekuatan minimum untuk tablet adalah sebesar 4 kg per cm kubik. Untuk alat yang digunakan untuk uji kekerasan adalah hardness tester. Prosedur ujinya yaitu dilakukan menggunakan hardness tester terhadap 20 tablet yang diambil secara acak. Kekerasannya itu diukur berdasarkan luas permukaan tablet dengan menggunakan beban yang dinyatakan dalam kilogram. Satuan kekerasan adalah kilogram per sentimeter. Ditentukan kekerasan rata-rata dan standar deviasinya. Untuk persyaratannya, syarat untuk tablet yang besar adalah lebih dari 500 mg, 7-10 kg per centimeter. Untuk tablet yang kecil kurang dari 500 mg ukurannya, yaitu kekerasannya itu 4-6 kg per centimeter. Untuk parameter yang keempat adalah variabilitas, yaitu uji kerapuhan. Uji kerapuhan merupakan uji ketahanan permukaan tablet terhadap gesekan yang dialami oleh tablet sewaktu pengemasan, pengiriman, dan penyimpanan. Dilakukan dengan menggunakan alat vibrator. Parameter yang diuji adalah kerapuhan tablet terhadap gesekan atau bentingan selama waktu tertentu. Variabilitas dipengaruhi oleh sudut tablet yang kasar, kurang daya ikat serbuk,
terlalu banyak serbuk halus, pemakaian bahan yang tidak tepat, sama masa cetak yang terlalu kering. Untuk, rumusnya, variabilitasnya itu F sama dengan A dikurangi B dibagi A dikali 100%. Variabilitas ini untuk menguji kerapuhan tablet kompresi terhadap bantingan, kalau fleksibilitas menguji kerapuhan tablet terhadap gesekan antar tablet. Untuk parameter yang kelima adalah uji keseragaman bobot, yaitu jumlah bahan yang diisikan ke dalam cetakan yang ditekan menentukan berat tablet yang dihasilkan. Untuk keseragaman bobot ini juga tergantung pada daya alir serbuknya. Untuk prosedur ujinya yaitu diambil 20 tablet secara acak, lalu ditimbang masing-masing tablet, dihitung bobot rata-rata dan penyimpangan terhadap bobot rata-rata. Tidak boleh lebih dari 2 tablet yang masing-masing menyimpang dari bobot rata-rata lebih besar dari harga yang ditetapkan pada kolom A, dan tidak boleh ada satupun tablet yang menyimpang dari bobot rata-rata lebih dari harga pada kolom B. Untuk rumusnya adalah persen penyimpangan sama dengan bobot tablet dikurangi bobot rata-rata dibagi bobot rata-rata dikali 100%. Untuk parameter yang keenam adalah uji keseragaman sediaan. Menurut Pharmacopoeia Indonesia, edisi 6 halaman 1526 sampai 1529, keseragaman sediaan didefinisikan sebagai derajat keseragaman jumlah zat aktif dalam satuan sediaan. Uji keseragaman sediaan ini terdiri dari keragaman bobot dan keseragaman kandungan. Untuk keragaman bobot diambil tidak kurang dari 30 satuan sediaan. Untuk keseragaman kandungan merupakan uji berdasarkan pada penetapan kadar masing-masing kandungan zat aktif dalam satuan sediaan. Diambil tidak kurang dari 30 satuan dan ditetapkan kadar dari masing-masing 10 satuan sediaan terlebih dahulu. Kemudian dihitung nilai penerimaannya. Berikut merupakan persyaratan uji keseragaman sediaan. Bisa dilihat dari bentuk sediaan, tipe dan subtipenya seperti apa, lalu untuk dosisnya, jika dosisnya itu lebih dari 25 mg atau 25%, maka diuji keseragaman bobot, keragaman bobot, dan keseragaman kandungan untuk tablet. Dan untuk kapsul juga keseragaman bobot, keseragaman kandungan, dan keragaman bobot. Untuk yang kurang dari 25 mg atau 25%, yaitu keseragaman kandungan, keseragaman kandungan, dan keragaman bobot. Dan untuk nilai penerimaan dengan rumus seperti berikut. Untuk menghitungnya itu, dilihat variabelnya contoh 1 digunakan jika T-nya itu kurang dari 101,5%. Maka nilai rujukannya seperti apa? Untuk kondisinya, jika 98,5% kurang dari nilai rata-rata, kurang dari 100,15%, maka M untuk rata-ratanya itu dikali nilai penerimaannya itu K dikali S doang. Kalau misalkan nilai rata-ratanya itu hanya kurang dari 98,5%, maka rumusnya seperti berikut. Jika nilai penerimaannya itu lebih dari atau nilai rata-ratanya itu lebih dari 101,5%, maka menggunakan rumus seperti berikut. Nilai T adalah nilai kandungan tiap satuan sediaan pada saat diproduksi dinyatakan sebagai persentase dari jumlah yang tertera pada etiket, kecuali dinyatakan lain pada masing-masing monografi. Nilai T sama dengan 100% sesuai dengan untuk penggunaan Pharmacopoeia. Untuk X itu adalah keterangannya rata-rata dari masing-masing kandungan yang dinyatakan dalam presentase dari jumlah yang tertera pada etiket. Untuk K adalah konstanta penerimaan. Jika N sama dengan 10, maka K sama dengan 2,4. Jika N-nya sama dengan 30, maka K-nya sama dengan 2,0. Untuk S adalah simpangan baku dari sampel.
Lalu untuk nilai penerimaan itu ada L1 dan L2. Untuk L1 ini nilai penerimaan maksimum yang diperbolehkan. Untuk L2 ini adalah rentang deviasi maksimum dari setiap satuan sediaan yang diuji dari perhitungan nilai M. Keseragaman sediaan ini memenuhi syarat jika nilai penerimaan 10 unit sediaan pertama tidak kurang atau sama dengan L1%. Jika nilai penerimaan lebih besar dari L1%, maka pengujian dilanjutkan pada 20 unit sediaan tambahan dan dihitung nilai penerimaannya. Memenuhi syarat jika penerimaan akhir dari 30 sediaan unit ini lebih kecil atau sama dengan L1 dan tidak ada satupun yang kurang dari 1 dikurang 0,01 L2 M atau tidak 1 unit pun lebih dari 1 plus 0,01 L2 dikali L2 dikali M, kecuali dinyatakan lain. Nilai L1 adalah 15,0, nilai L2 adalah 25,0. Selanjutnya adalah uji waktu hancur. Pengujian waktu hancur dibuat dengan simulasi seperti kondisi in vivo. Prinsip penentuan ini adalah menentukan waktu yang diperlukan suatu tablet untuk hancur dengan cara menempatkan tablet pada alat penentuan waktu hancur yang kondisinya sesuai dengan keadaan in vivo dan persyaratan monografi sediaan. Ketentuan Pharmacope Indonesia edisi 6, penetapan kesesuaian batas waktu yang tertera dalam masing-masing monografi sediaan hancur sempurna bukan terlarutnya zat aktif. Umumnya air suhu 37 derajat plus minus 2 derajat Celcius untuk 6 unit sediaan atau lebih dengan syarat semua sediaan harus hancur sempurna pada batas waktu yang tertera pada masing-masing monografi sampel. Jika ada 1 atau 2 tablet yang tidak hancur, maka dilakukan uji 12 sediaan lagi atau dilanjutkan kepada tahap kedua dengan total 16 dari 18 uji hancur sempurna. Masing-masing tablet uji dimasukkan ke dalam keranjang, dinaik turunkan keranjang dalam cairan media pada frekuensi yang tetap antara 29 sampai 32 kali per menit. Catat waktu yang dibutuhkan untuk hancurnya tablet. Waktu hancur dicatat sejak pertama kali tablet mulai hancur hingga tidak ada bagian yang tertinggal pada atas kasa atau pada alatnya. Penentuan waktu hancur ini menjadi krusial karena jika waktu hancurnya sangat lama, maka efek obatnya yang diberikannya juga akan lama gitu berefeknya, maka menjadi krusial untuk sediaan tablet. Selanjutnya adalah uji disolusi. Untuk uji disolusi ini ada beberapa tipe spindle atau beberapa tipe alat. Yang pertama ada tipe keranjang, tipe dayung, ada tipe silinder kaca bolak-balik, ada juga tipe yang keempat adalah sel yang dapat dialiri. Untuk kriteria penerimaan uji disolusi, pada tahap 1 diuji sejumlah 6 tablet dulu. Tiap unit sediaan tidak kurang dari Q ditambah 5% untuk kriteria penerimaannya. Jika dari 6 tablet ini ada yang tidak larut atau tidak hancur, maka dilanjutkan pada tahap kedua, yaitu dengan menambahkan 6 tablet lagi. Dari rata-rata dari S1 S2 ini, rata-rata dari 12 unit ini adalah sama dengan atau lebih besar dari Q dan tidak 1 unit sediaan yang lebih kecil dari Q dikurang 15%. Untuk jika tidak memenuhi syarat yang S2, maka dilanjutkan ke tahap
S3 di mana ditambah 12 tablet, di mana rata-rata dari 24 unit dari S1, S2, S3 ini dirata-ratakan menjadi 24 unit adalah sama dengan lebih besar dari Q, tidak lebih dari 2 unit sediaan yang lebih dari Q dikurangi 15, dan tidak satupun unit yang lebih kecil dari Q ditambah Q dikurang 25%. Untuk parameter yang selanjutnya adalah parameter evaluasi fisik utama untuk kesediaan sirup dan suspensi. Yang pertama, pasti akan dilakukan uji organoleptis seperti bau, rasa, dan warna. Lalu diuji viskositasnya. Untuk sediaan semi liquid itu tipenya itu R, untuk viskositasnya itu liquid, berarti tipenya L. Ada juga volume terpindahkan. Menurut Permakope Indonesia edisi 5 halaman 1571 sampai 1573, volume terpindahkan adalah volume cairan yang dapat dikeluarkan dari wadah dosis tunggal atau dosis ganda yang dalam kondisi penggunaan normal yang tidak boleh kurang dari volume yang dinyatakan pada etiket. Jadi nanti itu volume terpindahkan itu misalkan sediaan sirup dimasukkan ke dalam gelas ukur dan diukur gitu volumenya itu, misalkan sirup paracetamol 60 ml. Ketika misalnya di gelas ukur kurang dari 60 ml, maka volume terpindahkannya itu tidak memenuhi syarat gitu. Untuk parameter selanjutnya adalah parameter homogenitas, keadaan di mana setiap bagian dari sediaan memiliki kondisi yang seragam, baik dalam bentuk, warna, maupun kandungan zat aktif tanpa adanya pemisahan atau penggumpalan bahan. Dan untuk parameter yang kelima adalah derajat flokulasi, yaitu perbandingan antara volume endapan pada suspensi yang terflokulasi dengan volume endapan pada suspensi yang terdispersi sempurna atau tidak terflokulasi pada keadaan setimbang. Untuk parameter selanjutnya, untuk sediaan sirup atau suspensi, yang pertama ada redispersi, kemampuan suatu suspensi untuk kembali terdispersi secara homogen setelah penyimpanan hanya dengan pengocokan ringan tanpa terbentuk endapan keras atau agregat yang sulit dipecah. Redispersi ini sangat krusial untuk sediaan suspensi karena jika suspensinya itu tidak dapat terdispersi kembali, maka zat aktifnya itu tidak dapat diserap oleh tubuh karena yang dituang ke dalam sendok yang akan diminum itu tidak sesuai dengan dosis yang tertera. Lalu untuk reologi adalah yang digunakan untuk menilai viskositas, elastisitas, dan plastisitas dari sediaan cair, kental, dan semi-solida. Selanjutnya ada penentuan ukuran partikel suspensi, pengujian untuk mengetahui besar, bentuk, dan distribusi partikel zat terdispersi dalam suatu suspensi. Ini tuh tujuannya untuk menjamin keseragaman, kestabilan fisik, dan ketersediaan hayati atau bioavailabilitas obat dari sediaan tersebut. Lalu ada densitas, yaitu ukuran massa zat per satuan volume yang menunjukkan kerapatan fisik suatu bahan atau sediaan. Densitas ini sangat penting untuk menentukan sifat fisik bahan farmasi seperti ukuran partikel, kerapatan bubuk, dan konsistensi sediaan padat maupun cair. Baik, untuk pembahasan yang pertama sudah selesai. Mari lanjut kepada pembahasan yang kedua, yaitu menjelaskan perbedaan fungsi dan prinsip kerja instrumen dan aparatus viskometer, variabilator, dissolution tester, hardness tester, muster analysis, dan tape density tester dalam konteks evaluasi mutu sediaan farmasi. Perbedaan fungsi dan prinsip kerja instrumen dan aparatus.
Untuk instrumen dan apatusnya, yang pertama ada viskometer, fungsinya itu yaitu mengukur viskositas cairan atau suspensi. Untuk prinsip kerjanya yaitu mengamati gaya hambat aliran cairan melalui alat ukur, biasanya dengan penggerak mekanis yang mengukur resistensi aliran. Untuk yang kedua ada vibrator, yaitu menguji ketahanan fisik tablet terhadap gesekan dan benturan. Untuk prinsip kerjanya itu tabletnya itu ditempatkan dalam drum yang berputar dan dijatuhkan berulang kali untuk mengukur kehilangan massa akibat kerusakan. Yang ketiga ada dissolution tester atau disolusi, yaitu fungsinya itu mengukur laju pelepasan zat aktif dari sediaan tablet atau kapsul dalam media cair, yang media cairnya itu disesuaikan dengan kondisi tubuh. Lalu untuk prinsip kerjanya, sampel dilarutkan dalam media cair dengan pengadukan terkontrol, kemudian diambil sampel waktu tertentu dan dianalisis untuk konsentrasinya. Untuk disolusi ini sangat penting karena kita jadi tahu gitu ketersediaan atau bioavailabilitas obat dalam tubuhnya itu sampai berapa menit sih obat itu dapat hancur gitu, dapat terserap. Makanya sangat krusial untuk dilakukan. Untuk yang selanjutnya adalah hardness tester, yaitu menilai kekerasan tablet atau bentuk padat lainnya. Prinsipnya itu mengukur gaya tekan yang diperlukan untuk memecah tablet menggunakan mekanisme tekan dan sensor gaya. Untuk hardness tester ini sangat penting karena biar mengetahui gitu dari kekerasan tabletnya itu memenuhi syarat atau tidak. Jika tidak memenuhi syarat, takutnya nanti tabletnya terlalu keras dan dalam tubuhnya itu tidak dapat terpecah gitu, sehingga ketika minum tablet keluar juga tablet lagi, dan itu sangat tidak diinginkan pada pembuatan tablet. Untuk selanjutnya adalah moisture analysis, yaitu mengukur kadar air dalam bahan atau sediaan farmasi. Tujuannya agar sediaan farmasi ini lebih tahan lama dan tidak terjadi pertumbuhan dari mikroba, karena untuk air ini adalah bahan atau tempat yang sangat baik untuk pertumbuhan mikroba. Makanya moisture analysis ini harus dilakukan pertama kali ketika sedang membuat granul gitu dalam pembuatan tablet. Untuk prinsipnya yaitu mengeringkan sampel dalam pemanasan dan pengukuran penurunan berat secara real time untuk menghitung kandungan airnya. Yang ketiga adalah tape density tester, yaitu mengukur densitas terkompak atau densitas kerapatan dari granul. Untuk prinsipnya itu menggetarkan dan menentukan tabung berisi bubuk, lalu mengukur volume serbuk setelah pengemasan akibat getaran. Untuk pembahasan yang kedua sudah selesai, dilanjutkan pada pembahasan yang ketiga, yaitu dengan membuat rangkuman mengenai persyaratan stabilitas fisik sediaan emulsi dan sebutkan faktor-faktor yang dapat memicu ketidakstabilan fisik seperti creaming, caking, dan sedimentasi. Persyaratan stabilitas fisik sediaan emulsi. Persyaratan stabilitas fisik secara ringkas dilihat dari homogen, globul berukuran seragam dan stabil, viskositas yang memadai, pH yang stabil, serta tidak mengalami pemisahan melalui proses flokulasi, creaming, koalensi, dan breaking selama masa simpan. Evaluasi dan pengujian emulsi meliputi uji organoleptik, uji homogenitas, uji pH, uji viskositas, dan uji stabilitas sentrifugasi. Emulsi dikatakan tidak stabil bila didiamkan, yaitu fase dalam membentuk koalensi atau agregat tetesan. Bila agregat tetesan naik ke permukaan atau ke dasar emulsi, dapat membentuk lapisan pekat fase dalam. Bila semua atau sebagian cairan fase dalam tidak teremulsi, membentuk lapisan yang berbeda pada permukaan atau dasar emulsi.
Adapun faktor-faktor yang dapat memicu ketidakstabilan fisik dari sediaan emosi. Yang pertama adalah creaming. Creaming ini adalah agregat tetesan cenderung lebih besar untuk naik ke permukaan atau turun ke dasar. Creaming di atas yaitu kerapatan fase dispersi lebih kecil daripada fase luar. Untuk creaming di bawah, berarti kerapatan fase dispersi lebih besar daripada fase luar. Yang kedua adalah breaking, yaitu agregat tetesan dalam emosi bergabung membentuk pemisahan fase menjadi suatu lapisan. Untuk yang ketiga adalah inversi phase, yaitu perubahan tipe emosi secara tiba-tiba dari tipe misalnya air dalam minyak ke minyak dalam air secara tiba-tiba atau sebaliknya. Lalu yang terakhir ada flokulasi, yaitu penggumpalan globul tanpa penggabungan permanen terjadi karena lemahnya gaya tolak-menolak antara globul. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan pada presentasi pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.